Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kasus di sebuah daycare di Yogyakarta. Di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak, justru terjadi kekerasan. Anak-anak tak berdosa ini diikat oleh pengasuh daycare kaki dan tangannya. Bahkan ada pengakuan anak lain bahwa mulutnya ditutup supaya tidak rewel. Saat penggerebekan, bahkan hampir semua anak tidak menggunakan baju, dibiarkan hanya dengan popok. Sakit jiwa nggak nih orang? Rekaman dan laporan yang beredar menampilkan betapa rentannya posisi anak ketika orang dewasa yang bertanggung jawab justru tidak memahami batas-batas dasar dalam mendidik dan melindungi anak. Kita sering menutup kasus seperti ini dengan kalimat itu hanya oknum. Padahal kejadian ini membuka satu persoalan yang jauh lebih besar. Ada banyak orang yang berpendidikan tinggi, memegang gelar akademik, bahkan bekerja di lembaga pendidikan anak, tetapi tidak benar-benar memahami ilmu perkembangan anak dan prinsip pendidikan yang sehat. Mereka mungkin tahu cara mengatur anak, tetapi tidak paham bagaimana melindungi martabat, emosi, dan perkembangan anak secara utuh. Inilah paradoks yang sering kita temui. Semakin banyak orang bergelar sarjana, master, doktor, tapi praktek mereka terhadap anak justru bertentangan dengan dasar-dasar ilmu perkembangan. Mereka mungkin fasih berbicara tentang disiplin, karakter, atau prestasi, namun mengabaikan fakta ilmiah bahwa otak, emosi, dan kelekatan anak usia dini sangat sensitif terhadap perlakuan kasar, ancaman, dan kontrol yang berlebihan. Melakukan kekerasan pada anak, mengikat anak, mempermalukan anak, membentak anak, semua ini bukan sekedar cara mendisiplinkan, tetapi bentuk kekerasan yang meninggalkan bekas pada perkembangan percaya diri, rasa aman, dan kemampuan sosial anak di masa depan. Gak sekarang dampaknya, sampai dewasa. Saya teringat sebuah konferensi pendidikan anak usia dini yang saya hadiri beberapa waktu lalu. Pembicara utamanya seorang ibu pakar pendidikan anak usia dini dari Florida, Amerika, yang sudah hampir setengah abad beliau berpengalaman di bidang pendidikan anak usia dini. Saat itu hadir seorang pejabat tinggi di bidang pendidikan anak usia dini yang dengan bangga menyatakan bahwa penguatan karakter akan jauh lebih dahsyat bila digabungkan dengan teknologi informasi 2.0 sejak usia dini. Kalimat itu disambut tepuk tangan meriah, tetapi saya justru mengerutkan dahi bagi siapapun yang belajar ilmu perkembangan anak. Ide mendorong karakter plus IT canggih sejak usia dini tanpa memahami kebutuhan dasar anak bisa menjadi resep bencana yang halus. Anak terlalu cepat terekspos teknologi, tetapi belum kokoh dalam aspek emosi, moral, dan relasi manusia. Saat sesi jeda, saya memberanikan diri bertanya pada beliau. Saya bertanya kepada ibu ini kurang lebih begini. Our government official in our country in the opening of this conference said that the quality of early childhood education can be improved by combining character education and 2.0 information technology from the very beginning. What do you think about this? Saya bertanya penasaran pendapat beliau. Ia memandang saya sejenak dan menjawab dengan lembut tapi tegas. Ini kalimatnya, saya masih ingat dengan kalimatnya. They know nothing about education. Mereka tidak mengerti apa-apa tentang pendidikan. Jawaban itu terdengar keras, bahkan mungkin menyakitkan. Tapi di balik kalimat tersebut ada pesan penting. Tanpa pemahaman yang benar tentang perkembangan anak, niat baik saja tidak cukup. Sekali lagi, tidak cukup hanya niat baik. Dalam ilmu perkembangan, anak usia dini membutuhkan 3 pondasi utama. Rasa aman, kelekatan yang hangat dengan orang dewasa yang dapat dipercaya, dan kesempatan bermain yang kaya interaksi sosial yang nyata. Ketika daycare berubah menjadi tempat pengekangan fisik, ketika anak diperlakukan sebagai objek yang harus diatur agar tidak merepotkan pengasuh, maka ketiga pondasi itu runtuh seketika. Demikian pula ketika teknologi dan jargon karakter dipaksakan tanpa memahami tahapan perkembangan otak dan emosi, anak bisa tampak maju secara teknologi tetapi rapuh secara emosi, cemas, mudah marah, dan kesulitan membangun relasi sehat. Kasus daycare di Yogyakarta bukan hanya soal seorang pengasuh atau beberapa pengasuh yang mengikat anak.
Ini adalah alarm keras bahwa kita tidak boleh menyerahkan anak hanya kepada lembaga yang memiliki nama bagus, gedung rapi, atau slogan bahasa Inggris seolah-olah modern. Bahkan tidak cukup hanya melihat latar belakang pendidikan pendirinya sekalipun. Agar kita tidak dibohongi dengan lembaga pendidikan yang ngaco seperti ini, apa yang dapat dilakukan? Tanyakan beberapa hal berikut ini. Bagaimana mereka memahami perkembangan anak? Bagaimana mereka melatih pengasuh? Apa panduan disiplin dan perlindungan anak di tempat itu? Tanyakan bagaimana mereka menangani anak yang menangis, menolak, ya, berperilaku mengganggu. Apakah orang tua dapat memantau secara real time dengan CCTV di tempat daycare misalnya? Anda boleh tambahkan sendiri pertanyaan lain. Yang intinya adalah kita harus melihat kesiapan pengelola daycare soal ini. Siap tidak dengan knowledge dan skillnya mereka? Tidak semata sekedar niat baik, apalagi sekedar cari cuan. Jika kita benar-benar ingin membangun generasi yang kuat, kita harus mulai dengan satu hal yang paling sederhana namun mungkin sulit. Belajar kembali bagaimana memperlakukan anak sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai objek program, target, atau proyek kebijakan. Kasus di Yogyakarta harus menjadi cermin, bukan sekedar tontonan di berita. Kasus ini membuat kita harus bertanya, apakah kita sungguh-sungguh mengerti apa yang kita lakukan ketika kita menyebut diri pendidik, pengasuh, atau pengambil kebijakan pada pendidikan anak. Karena pada akhirnya setiap tali yang mengikat tubuh seorang anak hari ini akan meninggalkan ikatan baru di dalam jiwanya yang mungkin baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Tugas kita lah memastikan bahwa yang tertinggal di hati anak bukanlah luka dan ketakutan, tetapi rasa aman, cinta, dan kepercayaan bahwa dunia orang dewasa adalah tempat yang layak untuk dipercaya. Assalamualaikum.